Pernahkah kau alami rasa kecewa dalam diri? Merasa tak dianggap dan dihargai. Suaramu tidak didengar sama sekali. Kecewa, marah, mungkin ingin membenci. Dihina karena kau tak punya harta dan tahta. Semua usaha jadi sia-sia, terpuruk dan tak berdaya. Tapi ternyata ada satu sahabat yang tak pernah pergi. Bukan karena kau baik, tapi karena ia belas kasih dan setia. Tuhan menemanimu dalam segala suka dan duka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Moria Aye Warubu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita di hari ini. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kitab Mazmur pasalnya yang ke-145, ayatnya yang ke-18 menjadi nats pembimbing kita di ibadah hari ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anugerah
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk dimengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai dengan selama-lamanya. Karena kasih setia-Mu besar atas kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, sukacita, bahkan berkat yang begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi maupun berkeluarga. Sehingga kami pun boleh kembali berkumpul bersama-sama, sekalipun kami masih melakukannya di rumah kami masing-masing, untuk melakukan peribadahan di hari Minggu ini Tuhan. Layakkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa untuk dapat bersekutu, mendengarkan, bahkan melaksanakan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan renungkan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh berdiam di dalam diri mereka, dan Roh Kudus-Mu boleh ada di dalam diri hamba, sehingga setiap yang hamba-Mu ucapkan itu adalah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Hosea 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kenapa saya mengucapkan 3 kata selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam? Karena Bapak Ibu bisa melakukan peribadahan baik di pagi hari, siang maupun malam di rumah masing-masing. Dan marilah kita memberikan senyuman kepada orang-orang di sekitar kita, kiri dan kanan, kepada keluarga kita ataupun yang mungkin beribadah sendirian, boleh memberikan senyuman untuk diri sendiri, karena melalui senyuman itu mencerminkan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya masa sulit, pernah merasakan yang namanya kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, bahkan kegagalan, difitnah, dihina, dan dihianati. Jika di antara kita yang sedang merasa, ada yang sedang merasa dalam situasi-situasi sulit seperti ini, sekarang juga saya katakan, kita semua akan baik-baik saja. Sepenggalan kata ini merupakan perkataan yang diucapkan oleh seorang motivator yang cukup saya kagumi yang bernama Mary Riana, yang ingin saya bagikan untuk kita sekalian tentunya. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, saya yakin
situasi yang pernah saya alami, situasi yang pernah dialami oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang melakukan peribadahan di rumah saat ini pasti tentunya berbeda. Tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesakitan, kepahitan, kegagalan, dicaci maki, dihina, bahkan dikucilkan. Saya sangat tahu rasanya bagaimana. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita pasti akan kita berpikir menerima, semuanya kita pasti akan berpikir berharap untuk menolak hidup kita berada di dalam situasi apa yang sedang terjadi. Gak mungkin, semuanya ini hanya mimpi buruk, semuanya ini gak mungkin terjadi padaku. Gak mungkin dia tega. Tuhan di mana ketika saya membutuhkan pertolongannya? Tuhan di mana kenapa ketidakadilan ada terjadi pada saya? Pertanyaan ini yang mungkin selintas atau secara seketika di awal ketika kita berada dalam situasi itu, itulah perkataan yang terlintas di dalam benak kita. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, itulah realita yang harus kita hadapi. Realita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan kepahitan itulah justru yang menyadarkan kita bahwa kita sudah terlalu jauh dari Bapa kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, situasi di mana adanya kegagalan, kepahitan, kekecewaan, dicaci maki, merasa ditinggalkan oleh bapaknya kita, itulah yang sedang dialami oleh bangsa Israel di kitab Hosea pasalnya yang ke-6 ini. Di mana bangsa Israel setelah dibebaskan oleh Allah, dibawa keluar dari perbudakan Mesir, mereka merasa bahwa Allah meninggalkan mereka. Mereka merasa bahwa setelah Allah membiarkan atau mengizinkan mereka bebas dari tanah perbudakan, mengapa Allah penderitaan justru kami alami? Kenapa Allah kekeringan, bahkan kekurangan, bahkan semua kehidupan yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kami? Kalau kami boleh memilih Tuhan, lebih baik kami berada di Mesir saja, sekalipun kami menjadi seorang budak, tetapi semua yang kami butuhkan ada di situ. Perasaan inilah yang sedang dialami oleh bangsa Israel di dalam perenungan firman Tuhan kita saat ini. Tetapi sekali lagi, melalui pembebasan yang bangsa Israel terima, itu sudah menjadi bukti bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan mereka. Sesungguhnya Allah sudah membuktikan janji Allah kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lebih lanjut, kita lebih baik kita mengenal terlebih dahulu kitab Hosea, sebelum kita lebih lanjut lagi ke dalam perenungan firman Tuhan kita saat ini. Hosea berasal dari nama ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu Hoshaya, yang berarti keselamatan atau Tuhan memberikan keselamatan. Hosea hadir sebagai abdi Allah untuk melaksanakan yang namanya misi kerajaan Allah. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa misi kerajaan Allah yang selalu dilakukan oleh para abdi Allah, terutama Hosea di perenungannya firman Tuhan saat ini, adalah membawa bangsa Israel untuk kembali berbalik kepada Allah. Loh, kenapa emangnya dengan bangsa Israel, Vikaris? Sama-sama kita mengetahui Bapak Ibu, bangsa Israel terkenal dengan istilah bangsa yang tegar tengkuk atau bebal hati. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, bangsa Israel, sehingga Hosea sengaja Allah utus untuk kembali menarik bangsa Israel kembali kepada Allah. Berbalik untuk kembali menyembah Allah, bukan lagi menyembah berhala. Perhatikan, umumnya ketika seseorang sudah ditolong, ketika seseorang sudah diberi pertolongan, umumnya orang tersebut akan mengatakan, terima kasih. Terima kasih Vikaris, terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih Bapak atau Ibu dan sebagainya. Akan tetapi sikap yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Israel itu mengucapkan terima kasih, mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang sudah membebaskan mereka,
dari tanah perbudakan tidak terjadi di dalam diri mereka. Bangsa Israel lupa untuk bersyukur, lupa untuk berterima kasih dengan cara berbalik kepada Allah yang sudah membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Inilah yang ingin ditekankan oleh Hosea di dalam perundangan firman Tuhan kita di hari ini. Sehingga bukan lagi keselamatan yang bangsa Israel terima, tetapi penghukuman dari Allah. Tetapi penghukuman yang Allah berikan bukan karena Allah meninggalkan bangsa Israel. Oh tidak Bapak Ibu. Justru Allah memberikan penghukuman kepada bangsa Israel sebagai bentuk kasih-Nya yang ingin anak-anaknya, terkhususnya bangsa Israel yang dikasihinya, kembali kepada dirinya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat dan kita mundur sejenak pada pasal kelima. Agak mundur sedikit ya, karena ini menjadi titik poin dari perenungan firman Tuhan kita di saat ini. Di pasal kelima kita akan menemukan bagaimana Hosea tidak henti-hentinya menyerukan perintah pertobatan untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel, pertobatan bangsa Israel kepada Allah. Dan di pasalnya yang kelima ayat yang ke-8 sampai yang ke-14, di sana akan tergambarkan bagaimana bangsa Israel nantinya akan hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam penderitaan. Mengapa mereka hidup di dalam penderitaan? Karena mereka tidak mau berbalik kepada Allah. Mereka melakukan kepura-puraan. Mereka berpura-pura bertobat di hadapan Allah, kemudian mereka berbalik lagi menyembah berhala. Untuk itulah kita lihat kembali di ayatnya yang pertama, di pasalnya yang ke-6 ini. Melalui Hosea, Allah berseru kepada bangsa Israel akan adanya dua tindakan yang akan Allah berikan kepada bangsa Israel jikalau mereka meninggalkan Allah atau berbalik kembali kepada Allah. Dua tindakannya yang mulai dari yang pertama. Tindakan pertama adalah Allah akan menghukum. Mari kita lihat di ayatnya yang pertama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Kita fokus lagi pada kata menerkam. Di sana digambarkan bahwa Allah akan menerkam dan mencabik-cabik mereka. Dari bahasa aslinya adalah taraf dan bahasa pukulnya adalah memukul, yaitu adalah yak. Jadi di sini kita akan melihat bahwa adanya pribadi Allah yang akan menghukum bagi bangsanya yang tidak mau berbalik kepada Dia. Oh jangan salah Bapak Ibu, sekalipun kita mengenal Allah yang Maha Kasih, tetapi kalau kita berbalik kepada Allah, Allah tidak akan segan-segan untuk menghukum kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih bahwa segala penghukuman yang disampaikan oleh Hosea merupakan penghukuman yang berasal dari Allah, datangnya dari Allah sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan mereka yang membangkang di hadapan Allah. Mereka lebih memilih untuk hidup dalam dosa daripada berbalik hidup dalam aturannya Allah. Dan tindakan yang kedua, Allah memulihkan. Perhatikan masih di ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan di ayatnya yang terakhir, di kalimat yang terakhir, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Artinya, kebinasaan itu tidak akan Allah berikan jika umat Israel sungguh-sungguh mau berbalik kepada Allah, sungguh-sungguh mau meninggalkan dosa mereka, salah satunya adalah penyembahan berhala, maka Allah pun tidak akan segan-segan membalut luka kita, yang dari bahasa aslinya adalah feak beshenu, yaitu membalut, merengkuh, menggendong, mengambil, memeluk. Itu maknanya membalut. Berarti Allah tidak hanya sekedar membalut luka batin, tetapi Allah juga merengkuh jiwa yang merasa tertinggal. Mari kita lihat lagi di ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Perhatikan di ayat kedua, ayat yang terakhir ini. Dikatakan sekali lagi, Hosea menekankan, kalau perlu kata menekankan ini kita bold, kita italic, atau kita garis bawahi, atau kita stabiloin sekalian. Hosea menekankan kepada umat Israel bahwa
Allah satu-satunya yang bisa memberikan pemulihan kepada bangsa Israel jika mereka bersedia menjadikan kepahitan hidup mereka bukan lagi sebagai penghukuman, tetapi sebagai pemulihan atas hidup mereka, yaitu dengan cara berbalik kepada Allah. Hosea juga mengatakan di ayatnya yang ketiga, pemulihan yang Allah akan memberikan jika mereka mau dengan sungguh-sungguh berbalik kepada Allah, dan upahnya adalah kehidupan yang baru. Apa artinya? Jika Hosea sudah mengatakan 2 kali di pasalnya yang ke-6 meminta bangsa Israel bertobat, artinya Allah sungguh-sungguh memohon, aku memohon bangsa Israel, aku memohon sebagai Bapamu, aku memohon kepadamu anak-anakku, tolonglah bertobat padaku, tolonglah berbaliklah kepadaku, tolonglah engkau kembali mengasihiku. Itu yang ingin Allah sampaikan, sehingga Hosea menekankan seruan pertobatan sampai banyaknya 2 kali, sebanyak 2 kali. Artinya apa Bapak Ibu? Allah saja, Bapanya kita, sampai memohon-mohon agar anaknya berbalik. Itu artinya Allah sungguh-sungguh mengasihi umat Israel. Sehingga seharusnya sudah tidak ada lagi alasan bangsa Israel untuk meninggalkan Allah. Tidak ada lagi alasan Israel ataupun kita sebagai Israel baru untuk berbalik menjauh daripada Allah. Sudah tidak ada alasan lagi. Karena Allah sendiri, saya yakin juga Bapak Ibu, tidak ada satupun Allah di dunia ini selain Allah kita yang bersedia memohon sampai meminta tolong kepada Hosea agar anak-anaknya berbalik kepada Dia. Tidak ada lainnya Bapak Ibu, tidak ada Allah lain. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, sudah sepatutnya melalui perenungan Hosea ini, bangsa Israel harus dengan sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, ada 1 poin saja yang bisa kita jadikan aplikasi atau pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pulih dari kepahitan atau menderita di dalam kepahitan. Itu semua ada di tangan kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, perlu kita sadari bahwa marah, kesal, emosi, merasa tertinggal, merasa ditinggalkan, itu semua luapan emosi yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar jika kita memilih untuk dibelenggu oleh perasaan emosi yang tidak wajar itu. Jika kita memilih untuk pulih dari kepahitan, maka terlebih dahulu kita harus menyadari bahwa kepahitan bukan lagi, jadi kita memandang bahwa kepahitan yang kita alami saat ini bukan lagi bagian dari bentuk penghukuman Allah, tetapi menjadi cara Tuhan untuk meminta, ayo Moria, ayo pendeta, ayo vikaris, berbaliklah kepadaku. Itu yang pingin Tuhan mau. Jika kita mau menggunakan kepahitan hidup kita sebagai cara untuk berbalik kepada Allah, maka pemulihan tidak segan-segan Allah juga berikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, saya punya sebuah cerita. Ini cerita realita, bukan hanya fiksi. Selama 25 tahun, ada seorang perempuan yang berpikir bahwa dirinya tidak pernah mengalami kegagalan sekalipun dalam kehidupannya. Namun tepatnya setahun yang lalu di bulan Oktober tahun 2019, untuk pertama kalinya perempuan itu mengalami kegagalan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ia merasa bahwa Allah meninggalkan ia merasa untuk memilih untuk, sudahlah Tuhan, aku mau menjauh dari panggilan pelayananmu, aku mau berhenti Tuhan. Tetapi di satu titik Tuhan memakai kepahitannya untuk agar dirinya memilih
untuk dipulihkan. Akhirnya ia memilih pulih dari kepahitan. Alhasil Bapak Ibu, seorang perempuan itu selama 1 tahun, ia kembali untuk hidup melayani dalam Tuhan. Ia melakukan pelayanan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan upah yang ia dapatkan adalah kesuksesan di tahun ini. Bayangkan, jikalau seorang perempuan itu memilih untuk mundur dan menjadikan kepahitannya sebagai penderitaan, atau ia hidup di dalam penderitaan karena kepahitan yang terjadi dalam kehidupannya. Kita tidak tahu, bisa jadi ia justru terbelenggu terus menerus dan tidak bisa melihat bahwa Allah sudah menyiapkan kesuksesan di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu tahu siapa seorang perempuan itu? Perempuan itu adalah saya. Saya Vikaris Moria Aditya Yesika Waruhu. Saya yang sudah mengalami sendiri bagaimana Allah memakai kepahitan saya dan menjadikan kepahitan saya dan kemudian ia pulihkan. Menjadikan kepahitan saya sebagai bukti, sebagai suatu pemberitaan sendiri bahwa Allah itu memang ada. Allah memang benar-benar ada untuk setiap anak-anaknya yang mau berbalik kepada Dia. Sebaliknya Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita justru memilih untuk hidup menderita di dalam kepahitan, maka yang akan terjadi adalah perasaan amarah, kekecewaan, hidup suka-suka akan menguasai hati kita. Secara langsung pun kita akan menyakiti hati Tuhan. Dan sama-sama kita sering mengetahui, bahkan kita sangat mengetahui benar, jikalau kita memilih untuk menyakiti hati Tuhan, maka kita hidup di dalam keberdosaan dan upah dari dosa adalah maut. Tetapi sebaliknya, jikalau kita mau untuk dipulihkan, maka Tuhan sudah menjanjikan kehidupan yang baru, yang penuh dengan damai sejahtera. Siapa contohnya? Saya sudah merasakan sendiri Allah memulihkan dan memberikan kehidupan baru. Dan saya melihat damai sejahtera Allah berlimpah atas kehidupan saya. Ibarat seorang pengayuh perahu, maka kita yang mengayuh pun, kita juga yang menentukan arah tujuan perahu kita. Kepada Kristuskah atau kepada penderitaan kita. Itu semua ada di tangan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian dan pilihlah arah hidup yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Kekasih Tuhan, marilah berdiri bersama kesatuan gereja di segala waktu dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan percaya kita dengan sikap yang sempurna. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tersembunyi di ujung jalan Tuhan, kami tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kami. Semua akhir dari kehidupan kami, bahkan proses yang harus kami jalani di setiap harinya, merupakan teka-teki yang tidak akan pernah bisa kami pecahkan. Semua jawabannya itu ada di tangan-Mu. Engkau yang lebih tahu bagaimana akhir dari perjalanan kami. Semua masih tersembunyi Tuhan di ujung jalan sana. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya sekalipun masih teka-teki semua rancangan-Mu dalam kehidupan kami tidak akan gentar untuk melaksanakannya. Kami tidak akan takut melewatinya, karena kami memiliki Allah yang senantiasa berada di depan kami, menuntun kami, karena Engkau gembala yang luar biasa, yang tidak akan pernah membiarkan kami sebagai domba-domba-Mu terluka, apalagi terjatuh. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarkanlah melalui firman-Mu ini, tidak hanya kami sekedar mengerti dan mendengarkannya, tetapi kami dapat melaksanakannya dengan mengimani bahwa kami harus hidup berbalik kepada Engkau. Jikalau Hosea sudah menyerukannya kepada bangsa Israel, maka seruan itu juga berlaku kepada kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau masih ada kemarahan, kedengkian, keirian hati, dendam, rasa kecewa, bahkan merasa ditinggalkan akan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Biarkanlah segala perasaan itu mulai saat ini Engkau pulihkan bagi kami yang bersedia dengan sungguh-sungguh berbalik kepadamu. Dan biarkanlah Tuhan mulai hari ini kami tidak lagi dikuasai oleh perasaan amarah, tetapi kami menjadikan setiap luka batin kami, menjadikan setiap kegagalan dalam kehidupan kami, menjadikan setiap rasa amarah dan kekecewaan yang kami alami dalam kehidupan kami jadikan semuanya sebagai cara Engkau untuk mengajak kami berbalik kepadamu. Sehingga segala penghukuman, segala upah dosa dan maut tidak akan pernah menimpa kami. Terima kasih banyak ya Bapa yang baik, dan saat ini kami kembali serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan para pelayan-Mu yang senantiasa melayani-Mu di dalam kehidupan mereka. Mulai dari Bapak Pendeta Nyoman Jepun Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati beliau sebagai seorang gembala yang mengembalakan domba-dombanya, yaitu GPIB, Jemaat GPIB Peniel Palembang. Tolong Tuhan Engkau berikan ia selalu hikmat, kesehatan dan sukacita di dalam kehidupan berpelayanan dan kehidupannya sehari-hari. Berkati juga keluarganya ya Bapak, Oma yang jikalau sudah beberapa hari yang lalu sudah kembali ke dalam kota aslinya ya Tuhan. Tolong Kau berikan selalu perlindungan-Mu sekalipun Oma berada jauh dari keluarga dan anak-anak menantunya ini. Dan berkati juga Ibu Milka maupun Zevan dan Kenan Tuhan di dalam kehidupan bersekolah mereka, dalam kehidupan mereka juga sebagai kehidupan Ibu Milka sebagai istri dan ibu di dalam keluarga ini Tuhan. Kiranya kesehatan-Mu, berkat-Mu senantiasa berlimpah di dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih banyak ya Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga seluruh para pelayan-Mu yang lain, mulai dari penatua, diakan, pemandu lagu, organis,
yang mengambil gambar maupun yang mengedit sound system, karyawan kantor, koster, tolong Kau berkati kami semuanya Tuhan. Biarkanlah setiap jerih payah kami tidaklah sia-sia, tetapi dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh beribadah dan berbalik kepada Engkau. Berkati kami, pekerjaan kami Tuhan dalam bentuk pelayanan kami, kiranya kesehatan-Mu juga senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik jemaat sektor pelayanan 1, 2, 3, dan 4, baik mereka sebagai seorang ayah, ibu, orang tua, oma, opa, mertua, menantu, anak-anak sekalipun Tuhan. Baik mereka yang mengalami pergumulan, menantikan kesehatan daripada-Mu, mengalami kegagalan, tolong Tuhan Engkau pulihkan. Mereka yang mengalami duka cita karena keluarga mereka Engkau panggil ke sisi-Mu, Engkau berikan penghiburan yang sejati kepada mereka. Biarkanlah setiap pergumulan mereka hadapi, setiap lika-liku kehidupan mereka tidak pernah sedikit pun terlintas di benak mereka untuk meninggalkan Engkau. Tetapi mereka menjadikan setiap pergumulan yang mereka hadapi sebagai acuan dan cara Engkau untuk memberitahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedikit pun. Terima kasih banyak ya Bapak. Jikalau sebentar awal bulan depan juga ya Tuhan akan gereja GPIB Peniel, jemaat GPIB Peniel ini akan menerima vikaris baru Tuhan, yang kami sebut adalah Vikaris Patrick Piri. Tuhan, tolong Engkau berikan kekuatan serta semangat bagi Vikaris Patrick dalam melayaninya di jemaat yang baru ini. Berikan hati yang sukacita juga bagi jemaat dan para presbiter agar mereka juga mau menyayangi, menuntun dan menerima saudara Vikaris Patrick Tuhan untuk membantu ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam perupaan pelayanan firman dan sakramen GPIB, terkhususnya di jemaat GPIB Peniel Palembang ini Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Inilah segala rangkaian doa kami dan bahkan masih banyak Tuhan doa yang tidak bisa kami sebutkan, bahkan kami wakili di dalam doa syafaat ini. Tetapi sebelum kami meminta, kami yakin dan percaya Engkau terlebih dahulu mengetahui dan Engkau bersedia untuk menyendengkan telingamu untuk mendengarkan setiap seruan doa anak-anak-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab Mazmur pasal 54 ayat ke-8, firman Tuhan berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur
berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu 19 sesudah Pentakosta 11 Oktober 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: pertama, HUT GPIB ke-72 tahun. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GPIB Peniel Palembang dalam rangka HUT ke-72 GPIB akan diadakan lomba-lomba untuk Pelkat PA, Pelkat PT, dan Pelkat GP. Adapun lomba tersebut adalah: A. Lomba bernyanyi untuk Pelkat PA. B. Lomba aransemen musik untuk Pelkat PT. C. Lomba vlog green untuk Pelkat GP. Syarat dan ketentuan akan diteruskan kepada pengurus Pelkat PA, Pelkat PT, dan Pelkat GP. 2. Berita duka cita. Segenap majelis dan jemaat GPIB Peniel Palembang turut berbela sungkawa atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak Yosef Mores Tauysuta pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 22.05 WIB di Jakarta. Almarhum adalah kakak dari saudari Adelina dan Ibu Novi Tauysuta, jemaat sektor 2. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. 3. Berita sukacita. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GPIB Peniel Palembang telah lahir anak pertama dari Bapak Vicky Arung Tiranda dan Ibu Prilly Paskalita Kasongkahe, dan diberi nama Ariela Lauresia Tiranda. Lahir di Rumah Sakit Santo Yusuf, Jakarta. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 bagi pasangan Saudara Jeffrey Amnangan Natalanda Sinaga, anak dari Bapak Marihut Sinaga dan Ibu Diana Nainggolan, warga Jemaat Kristen Pasundan, Bekasi, dengan Saudari Maura Femitri Siaan, anak dari Bapak Firman Parsaulian Siaan dan Ibu Teresia Maria Moko Ginta, warga Jemaat GPIB Peniel Palembang, sektor pelayanan 4. Apabila terdapat beberapa hal khusus mengenai rencana pemberkatan perkawinan ini dan dianggap perlu untuk diketahui oleh pihak gereja, maka warga jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada Ketua Majelis GPIB Jemaat Peniel Palembang, yakni Bapak Pendeta Inyoman Jepun MTH. 4. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan
Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kelima, persembahan. Bagi Bapak, Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Peniel Palembang, dan ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan dari pemerintah dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta Jemaat Minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berjalan dalam terang Tuhan hingga akhir persandingan, saat manis yang ditunggu. Padakah kisah salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, serta senantiasa setialah berperkara di dalam Dia. Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Kat, aku belum ganti ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Moria Aye Waruwu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Muliakanlah namanya dan salah pula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah Minggu pagi ini adalah Vikaris Maria Aye Waruwu. Sejahtera amani utur pena ustawi, jalannya berbatuan alam. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Raja di atas segala raja. Oh oh oh, yeah 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 yeah. Oh 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 oh. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Oh, come on everybody say na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Semua orang pegang tangan saya na 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 na. Oh oh oh. Hey. Na 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 na. Langit dan bumi say. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungan-Mu, keagungannya mengatasi langit bumi. Asik. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Oh oh oh. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungan-Mu, keagungannya mengatasi
sampai